Halo semua anak-anak peta, kabar bagaimana semua? Baik-baik, senang sekali hari ini saya Christo Pizarro kembali lagi dengan podcast Pegang Tangan. Ketemu kamu semua, ketemu cerita-cerita lagi. Dan saya sangat semangat hari ini karena ketemu dengan orang yang luar biasa, yang sempatkan waktu buat cerita-cerita dan ketong. Tapi sebelum kita mulai saya mau kasih ingat bahwa podcast ini podcast Pegang Tangan di mana ketong berusaha untuk baku pegang tangan satu sama lain. Berusaha menciptakan perubahan-perubahan kecil untuk membawa perdamaian di kota, di tempat ketong tinggal, di provinsi, di tempat ketong tinggal, di negara, di tempat ketong berada. Senang sekali hari ini ada kakak Rio yang sudah join kita di tempat ini. Yeay! Kakak bagaimana kabar? Kabar baik. Tong pegang Kabar tangan baik. dulu. Peta. Ada peta. Baik, ya. Ada peta. Kabar baik-baik? Kabar baik. Keluarga? Keluarga baik. Puji Sehat-sehat? Tuhan. Iya. Puji Tuhan. Sehat sekali. Kakak sibuk apa saja? Ya biasa, sibuk di kantor, pekerjaan, terbang, perbaiki pesawat, atau pelayanan di luar. Ya, jadi seperti yang kamu dengar, terbang, perbaiki pesawat, atau pelayanan di luar. Jadi kakak Rio ini adalah seorang pilot, yang juga adalah mekanik, dan kalau tidak salah juga kakak jadi manajer di bagian safety ya, di perusahaan. Nah tadi kan kakak bilang kakak sekarang sibuk terbang sebagai pilot, tapi juga perbaiki pesawat, dan lain-lain. Kakak ada di dunia aviasi ini sampai hari ini sudah berapa tahun? Di dunia aviasi mulai tahun 2003, jadi tahun ini sudah genap 26 tahun. Luar biasa. Ya, lebih setengah dari saya punya hidup ada di aviasi sekarang. Luar biasa. Ini memang mimpi dari kecil ingin kerja di sini kak, karena sebenarnya buat kamu anak peta, saya sudah kenal kakak Rio ini sudah kurang lebih 20 tahun. Tapi dulu karena kita sama-sama di musik, di pelayanan, jadi saya selalu tahu kakak ini pemain gitar. Sampai akhirnya saya tahu lebih bahwa ternyata kakak ini pilot dan semua. Saya penasaran saja ini mimpi yang membawa atau bagaimana nih sampai cerita sampai akhirnya kakak ada di dunia aviasi ini kayak bagaimana? Ya, saya sebenarnya seorang musisi dan dalam darah saya ada banyak darah musisi juga. Jadi sebenarnya inginnya jadi seorang musisi profesional, tapi Tuhan belokkan saya punya keinginan menuju kepada aviasi. Dan saya masuk di aviasi lebih kepada karena saya ingin menjadi bagian yang berguna buat masyarakat di Papua. Impian waktu saat kecil memang ada, tapi sepertinya untuk jadi seorang pilot itu tidak ada dana. Untuk sekolah musik saja orang tua belum mampu untuk kasih support untuk itu. Dulu kalau tidak salah maunya sekolah musik toh? Maunya sekolah musik. Okay. Mulai dari sejak selesai SMA maunya sekolah musik. Cuma karena channel belum terlalu bagus dan juga mungkin karena tidak tahu bagaimana caranya untuk maju dana dan lain-lain, akhirnya saya mulai gabung di salah satu organisasi penerbangan misi. Akhirnya sekolah yang lebih mahal dari musik. Dan Tuhan yang biayai lewat organisasi misi yang saya kerja di situ. Tadi saya bilang sekolah musik terhadap biaya, terus sekolah pilot Iya, lebih mahal yang satunya, iya betul. Tapi akhirnya tong tahu bahwa karena ini mimpi atau ini hal yang Tuhan yang taruhkan di jalan yang He provided. Sebenarnya 1 tahun waktu saya kerja di organisasi misi ini ya JASI, dia saya hanya sebagai volunteer, cuma saya jatuh cinta dengan pelayanan itu. Sebagai apa? Langsung terbang, mungkin toh? Belum. Waktu itu saya punya skill di sisi mekanik karena saya waktu SMA ada banyak diajar sama saya punya orang tua wali di US dan akhirnya dengan teknik, dengan skill yang ada mereka pakai saya di mekanik pesawat. Oh begitu. Gitu. Dan akhirnya selama 1 tahun itu hampir semua saya punya waktu dipakai di pertama avionics itu aviation electronics, terus habis itu di maintenance untuk pesawat. Jadi setelah itu saya jatuh karena lihat pelayanan ini dan saya jatuh cinta lihat bagaimana saya punya orang-orang dilayani lewat pelayanan ini. Saya punya orang Papua dan saya ingin jadi bagian dari itu. Pelayanan apa? Pelayanan penerbangan. Jadi mulai dari bagaimana kita orang terbang gratis-gratis.
Atau maksudnya begini? Para setiap penerbangan yang ada dalam pelayanan, itu disubsidi oleh penerbangannya kami. Wow. Jadi penerbangannya itu tidak akan bayar full ini. Ada subsidi. Tadi kakak bilang pelayanan ini berarti kalau tong bisa breakdown pelayanannya ini apa? Ke pelayanan misi ke pelayanannya itu lebih kepada salah satu yang kami layani yang fokusnya paling tinggi adalah penerjemahan Alkitab. Oke. Penerjemahan Alkitab, di mana tujuan dari penerjemahan Alkitab ini adalah transformasi hidup karena mengenal Tuhan lewat Alkitab yang sudah diterjemahkan. Seperti begitu. Kelas. Jadi tujuannya adalah mau lihat ada perubahan hidup, dan kakak dong lihat yang kita bisa lakukan dengan fokus di dunia penerbangan ini berarti kita bantu penerjemahan Alkitab ini. Betul. Karena pada sebelum banyaknya penerbangan di zaman dulu, satu-satunya jalan yang paling aman untuk menuju ke tempat-tempat terpencil di Papua itu lewat penerbangan. Kalau jalan kaki, mungkin orang misionaris sudah mati sebelum sampai di tempat dia melayani. Tapi dengan penerbangan bisa 1-2 jam sudah sampai. Waktu mereka butuh keluar karena sakit, kami bisa layani itu langsung. Karena area-area ini sangat isolated begitu Betul, area-area terpencil dan terluar. Betul, dari pokoknya radius 180 derajat dari Sentani sampai di 220 derajat semua di situ tuh tempat yang banyak masih harus dilayani dengan penerbangan. Waktu kakak punya cerita hidup ini atau mimpi yang dari kecil dia berubah, lalu akhirnya yang tadinya pikir saya akan jadi musisi profesional, lalu akhirnya jadi penerbang profesional, jadi pilot, jadi kerja di dunia aviasi. Sekarang kalau kakak lihat ke belakang, lihat lagi jalan-jalan yang kakak lewati, secara khusus fokusnya di Papua, melayani ke area-area yang terpencil, yang tadi kakak bilang sekian ratus radius dari area Sentani sini begitu. Kalau kakak lihat ke belakang, rasa apa yang muncul? Rasa bersyukurnya kah? Rasa, coba dulu terpilih pelayanan ini, tes saya cuma tanya saja. Atau apa? Atau kesulitannya kah? Atau justru reward? Saya bersyukur ada 2 hal. Satu, karena jujur saja, saya sebenarnya iri dengan melihat teman-teman yang sekarang bermain musik secara profesional. Itu rasa iri itu masih ada karena saya juga dulu ingin seperti begitu. Tapi di waktu yang sama setiap kali saya duduk di kokpit bawa orang sakit di belakang, waktu saya duduk di kokpit bawa misionaris yang saya tahu nanti sampai di tempat di situ dia akan membuat hal-hal yang bisa membuat perubahan hidup buat orang-orang Papua. Itu sangat-sangat rewarding, sangat-sangat membawa damai dalam saya sebenarnya karena begini. Jadi musisi itu nanti tentang saya. Tapi waktu jadi pilot, karena saya mengikuti apa yang Tuhan tujukan kepada saya, itu semua tentang Tuhan. Dan semua yang saya lakukan sebagai seorang pilot, melupakan apa yang saya inginkan sebagai seorang musisi, itu membawa yang namanya Tuhan menyayangi sesama. Yang Tuhan Yesus bilang waktu sayang Tuhan dengan segenap hati dan juga sayang sesama seperti menyayangi dirimu. Waktu saya jadi seorang pilot yang bukan tentang saya, itu membantu saya untuk mengerti bahwa hidup ini bukan hanya untuk saya saja, untuk Tuhan dan sesama. Dan saya rasa pekerjaan itu jauh lebih berarti karena itu daripada hanya saya jadi seorang musisi saja. Jadi tidak ada penyesalan. Tidak ada penyesalan, rasa iri ada. Tapi menyesal karena saya tidak jadi musisi itu tidak ada. Tapi itu karena saya mengerti kenapa saya di situ, gitu. Artinya rasa mungkin iri itu ada, tapi ketika kakak lihat kakak bikin sesuatu yang tolong orang lebih banyak, itu dia mengobati, dia mengalahkan rasa iri itu dengan reward yang lebih besar, yang lebih kekal begitu. Betul, dan yang membuat pekerjaan ini mengalahkan rasa iri itu karena saya tahu, wah ini jauh lebih berarti daripada saya hanya main musik saja, gitu. Dan saya masih nikmati musik di belakang layar, jadi it's okay. Saya penasaran aja, tadi kan kakak bilang di pelayanan lewat pekerjaan dalam dunia aviasi ini kakak jadi fokus di pelayanan, bantu banyak pelayanan
dengan aviasi ini membantu banyak pelayanan di Papua, terutama dengan penerjemahan Alkitab atau bantu bawa orang sakit dari kampung-kampung datang cari fasilitas kesehatan yang lebih baik begitu. Jadi pilot ada di aviasi, di dunia pelayanan. Saya penasaran saja kenapa tidak kakak pernah pikir untuk pindah ke dunia komersil, jadi pilot komersil? Saya banyak kali ditanya pertanyaan ini banyak kali, tapi kalau mengingat latar belakang saya yang ingin jadi seorang musisi dan sekarang saya sebagai seorang pilot, saya mau jadi pilot karena saya mau melayani orang Papua, bukan karena mau terbang sebagai karir. Bukan cuma buat karir. Betul. Kalau itu pilihan saya tidak akan jadi pilot. Begitu. Tapi saya karena Tuhan izinkan saya punya skill untuk menjadi seorang pilot mekanik, saya pakai itu untuk melayani di Papua. Ya. Kalau misalnya Tuhan izinkan untuk yang lain, pasti bukan pilot. Maksudnya saya buat ini bukan untuk komersial. Saya tangkap sesuatu yang kuat sekali, karena Kakak Rio lagi bilang bahwa pekerjaan ini bukan cuma pekerjaan saja, bukan cuma karir saja, bukan cuma menjadi profesional saja, bukan cuma cari uang saja. Tapi ada sesuatu yang lebih dari itu, menjadi berguna, menjadi hidup yang terbuka untuk bantu orang banyak juga di sekitar. Betul. Akhirnya dia tidak habis untuk diri sendiri begitu. Wah, itu penting sekali karena banyak orang yang hidup dengan kemewahan merasa hampa sekali karena apa yang mereka lakukan hanya untuk dirinya sendiri. Betul. Jadi tapi waktu kita tuangkan hidup ini untuk Tuhan dan untuk sesama, semua yang kita lakukan itu apa saja itu berarti. Ini begitu. Saya bisa konfirmasi karena saya pernah ketemu teman satu, anak orang sangat berada. Terus dia tanya saya, waktu di kok punya usia-usia 20-an tuh kok bikin apa? Terus saya cerita, saya pelayanan ini. Saya pergi ke kampung-kampung atau saya bikin ini, saya bikin itu, bla bla bla. Iya. Terus dia bilang, kok hidup menarik sekali. Terus saya bilang, tidak, saya hidup susah. Saya setengah mati. Karena banyak hal yang dikorbankan buat melayani. Ada rasa iri ketika lihat teman-teman yang lain kayaknya sudah kejar apa yang sebagai standar di dunia kejar karir, kejar apa, dan saya ada di hal yang lain begitu. Saya juga rasa macam, saya masih bikin barang-barang ini baru teman-teman lain ini terbang begitu bukan sebagai pilot, maksudnya so jauh begitu. Tapi waktu itu cerita-cerita terus dia bilang, kok hidup menarik sekali, saya hidup sangat membosankan, saya hidup kayak, saya ternyata saya bikin apa dan saya hidup, padahal ini tidak terbatas. Mau liburan, barang branded, semua yang orang bilang label orang kaya itu dia punya, sudah begitu. Wow, itu menarik karena kita diciptakan sebenarnya sudah ada sistem dalam hidup kita yang sebenarnya untuk menyembah Tuhan. Dan kalau itu tidak terjadi, banyak kekosongan dalam hidup. Iya. Dalam state apa saja, miskin, tidak miskin, kaya, tidak kaya, tetap kalau bukan untuk Tuhan pasti itu yang selalu saya rasa, dan itu saya sudah buktikan dalam saya punya hidup. Waktu saya tidak Tuhan belokkan saya punya jalan hidup dari apa yang saya ingini kepada apa yang Dia mau. Semua jauh lebih berarti. Semua jauh lebih berarti. Masih susah, masih tantangan masih banyak. hidup jalan terus, tapi kesusahan itu ada artinya. Gitu. Wow. Kesukaannya juga ada artinya. Wow. Gitu. Tetap masih ada tantangan, masih banyak kesulitan yang dilewati, tapi tantangan, kesulitan itu dia punya makna ada, dan ada kesukaan di dalam semua itu. Tadi yang kakak bilang kurang lebih 23-24 tahun kayaknya, dari 2003 tuh? 23 23 tahun kakak sudah ada di dunia aviasi begitu Kalau saya boleh tahu, life skill apa yang kakak dapat dari pekerjaan ini di dunia aviasi ini yang sebenarnya dia berguna lebih dari dunia aviasi saja. Dia berguna buat hidup hari-hari nih. Ada. Satu hal di 1, 2, 3, 4 juga terpapa. Satu dulu ya, belum tentu. Satu hal yang satu juga tuh langsung bisa tangkap ini. Dari sekian banyak yang saya pelajari, dasar dari semua yang saya pelajari di tempat organisasi misi, kenapa mereka mau, apa yang mereka ingin dalam seorang pilot atau seorang mekanik, itu adalah 3 huruf, KSA, knowledge, skills, and attribute, atau dengan kata lain itu attitudes. Gitu. Nah, kita bisa punya knowledge, tapi belum tentu skills kita memenuhi apa yang kita ketahui itu.
Jadi kita tahu ini seharusnya bikin begini, belum tentu kita tahu cara bikinnya dengan tangan kita, eksekusi itu. Betul. Kita bisa punya skills tapi knowledge-nya terbatas, pengetahuannya terbatas. Jadi skill untuk mengerjakan sesuatu, tapi hanya mengerjakan ulang dan ulang tanpa mengerti kenapa kita buat itu. Tapi yang paling besar dari semua, yang diinginkan oleh dari seorang pilot itu atributnya dia. Apa yang bikin dia ini spesial, seseorang ini. Itu namanya attribute atau attitude. Attitude dia tuh dasar. Kalau dasarnya kecil, knowledge dan skills bisa falling apart, bisa hampir tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Kalau atributmu besar, attitude-mu besar, knowledge dan skill masih bisa dilatih sampai memenuhi apa yang diinginkan. Jadi di antara tiga ini, pengetahuan atau knowledge, skills keterampilan atau keterampilan, dan caramu bagaimana dirimu, karaktermu jadi bagian dari dimana. Jadi saya punya bapak selalu bilang, knowledge and skills bisa bikin kau dapat pekerjaan, tapi attitude-mu yang akan tentukan berapa lama kau dalam pekerjaan itu. Jadi itu juga yang dibuat di tempat di mana saya dilatih. Banyak pilot yang coba apply untuk jadi pilot di misi ini, yang skillsnya dan knowledge-nya sangat bagus, tapi tidak bisa lanjut karena skillsnya, dia punya attitude itu tidak memenuhi syarat. Fun fact, Kakak Rio punya bapak almarhum dulu saya punya guru. Salah satu sekolah yang saya pernah datang, jadi Kakak Rio bapak saya guru. Oke, lanjut lagi. Jadi itu di dalam hidup sehari-hari ternyata. Jadi dalam hidup sehari-hari itu jadi bagian buat saya. Dimana mungkin saya butuh latih saya punya skill, mungkin saya butuh latih saya punya knowledge, belajar lebih banyak lagi, dan itu never ending. Itu sesuatu. Itu terus menerus. Dia salah satu pendeta. Ada akhir. Saya punya bapak dia bilang bodoh itu otomatis. Begitu. Jadi kalau kita tidak dilatih kita akan otomatis bodoh kembali. Tapi dengan attitude yang mengerti itu, attitude-nya kita, dia akan bawa kita bagaimana, dia akan sangat-sangat mensupport bagaimana kita melatih skill dan melatih knowledge, atau mencari knowledge, mencari skills. Jadi akhirnya itu tertransfer ke banyak hal, termasuk main gitar buat saya. Karena kalau attitude-ku hanya ingin langsung bagus, tapi tidak mau latihan, itu bagaimana mau. Tapi kalau attitude-nya saya bilang, saya mengerti kalau saya mau tahu ini, saya harus berlatih untuk itu, saya harus punya disiplin untuk itu. Itu attitude semua ada dalam situ. Jadi itu yang saya pakai dari semua yang saya pelajari sebagai seorang pilot di Yajasi. Cita-cita tapi cita-cita dan pilot jadi pesawat lewat terus di atas. Kalau kamu dengar bunyi-bunyi itu bunyi pesawat, mungkin kakak bilang, hey background dulu, tolong dulu. Wow, jadi tiga-tiga ini penting sama, tapi mungkin saya akan, kalau saya bisa ulang sedikit di bagian attitude ini, di tumpu karakter ini, dia menopang sekali buat dua hal yang betul, itu penunjang yang paling besar. Penunjang yang paling besar. Dan itu penting sekali. Attitude kita bisa menolong kita untuk bilang tidak kepada sesuatu yang kita mau, dan bilang iya kepada sesuatu yang kita tidak ingini tapi berguna. Seperti begitu. Bicara-bicara soal attitude, ini mungkin sedikit off topic, tapi saya ini kan saya sering naik pesawat. Kamu juga di sini sering naik pesawat ya. Saya orang yang kalau turbulen sampai bagaimana itu saya makin tidur. Karena selain saya sering nonton dan dengar-dengar kayak turbulence tuh cuma begini, cuma begitu, tidak akan bikin kok sampai bagaimana. Tapi saya juga punya perasaan satu yang saya bikin apa juga. Kalau turbulence baru saya mau panik juga, saya akan bikin apa? Saya akan tambah efek apa begitu untuk saya diri atau untuk orang lain. Jadi saya macam tenang. Waktu kakak bawa pesawat, ada indikator yang kasih tahu bahwa sesuatu ini ada yang salah, something's wrong. I don't know, mungkin mesin kah atau pintu belum rapat kah, tertahu ya, tidak mengerti di dalam kokpit itu indikator apa yang, sinyal-sinyal apa yang kita lihat. Ketika sesuatu salah atau ada sesuatu yang tidak semestinya terjadi, kakak handle itu bagaimana? Saya penasaran saja, pilot-pilot itu dong panik kah dong, bagaimana dong, sudah terlatih, tapi bagaimana? Secara psikologis seperti tadi, knowledge, skills, and attribute atau attitude itu, ada namanya
hazardous attitudes yang kita belajar sebagai pilot. Itu berarti kalau di Papua kita bilang apa ya? Hazardous sifat atau perilaku yang berbahaya. Seperti begitu. Di saat-saat emergency gitu. Ini biasanya dimiliki oleh hampir semua pilot pada umumnya. Jadi penerbangan di USA mereka punya research dan mereka bilang ada 5 hal yang penting yang harus ditahu oleh pilot dan ada antidotnya. Jadi satu itu macho, yang kedua ada anti otoritas. Jadi ada impulsivity, ada invulnerability, resignation yang kelima. Nah jadi kalau macho itu artinya kita rasa macam ini kalau begini saya tahu, dan kebanyakan pilot mati karena mereka rasa mereka paling macho. Macam penget begitu ya? Iya, showing off kayak begitu dan lain-lain. Jadi 2 kata yang paling berbahaya untuk pilot bicara itu, 2 kata itu yang di Amerika mereka bilang tuh watch this. Begitu, jadi terus mereka melakukan sesuatu, itu berbahaya. Tapi satu hal yang selalu saya temukan dalam saya punya diri, yang saya pelajari dan itu adalah resignation, dimana sudah terjadi, jadi mau bagaimana. Dan beberapa kali saya alami situasi di mana rasanya saya ada di situasi di mana akan menuju kepada insiden atau accident, kayak begitu. Dan dari dari beberapa langkah sebelumnya saya sudah mulai berpikir, ini bisa terjadi begini. Dan kita dilatih untuk emergensi dan lain-lain. Bagaimana menghandle itu. Yang saya temukan di saya punya diri itu, pernah saya punya teman kerja, dia terbang dengan saya, terus kita turun di Sentani, angin berat, dan kami punya pesawat yang kalau landingnya salah dia bisa terputar. Karena dia punya temannya tail dragger, jadi rodanya di belakang, dan itu butuh skill yang lebih banyak untuk di steer. Jadi saya fokus sekali untuk bisa landing dengan baik, sementara kita lagi goncang angin menuju ke landasan. Lalu dia perhatikan, terus sayanya turun dan akhirnya landing dengan selamat. Terus dia tanya, kakak tidak takut kah? Terus bilang, saya tidak ada waktu untuk takut. Saya sibuk sekali tadi. Tanya itu saya itu. Betul, saya sangat-sangat sibuk dengan dengan apa yang saya harus lakukan. Saya tidak ada waktu untuk takut. Tidak ada waktu untuk, karena satu yang saya pelajari itu jangan menyerah. Ada di sini. Never give up. Jadi selama masih bisa buat sesuatu, do something. Tadi saya tidak ada waktu untuk takut. Itu bagus sekali. Jadi sibuk untuk tetap, saya selalu kebanyakan pada waktu terjadi hal-hal seperti begitu, saya lebih sibuk untuk bikin bagaimana ini benar. Langkah apa berikut, langkah apa berikut. Dan coba berpikir 3 langkah ke depan. Karena kadang-kadang rasa takut itu distraksi sekali. Rasa cemas, semua emosi negatif yang dia mau mengalihkan ketong dari tong tujuan atau tong punya fokus bikin sesuatu tuh sifatnya semua distraktif begitu ya. Benar, emotional jet lag istilahnya. Jadi secara emosional kau bikin sesuatu yang salah atau sesuatu terjadi terus kau macam berpikir, ini betul kah? Ini sekarang emotional sampai kau selesai dengan itu baru kau mulai berpikir untuk lakukan apa. Tapi selama kau masih ada dalam state itu, kau masih akan ada dalam, saya takut, ini saya bisa kah tidak, saya harus ini. Sementara kau masih di situ, kau tidak akan lanjut ke yang step berikut adalah bagaimana perbaiki ini. Secepat mungkin kau lewati itu, secepat mungkin kau mulai bekerja. Balik lagi ke kakak pekerjaan yang menopang pelayanan ini. Waktu kakak terbang tadi kan waktu landing kembali di Sentani waktu yang ada satu case khusus begitu. Waktu kakak terbang ke area-area terpencil, apa hal yang paling berkesan? Saya kasih 2. Yang pertama tentang penciptaan Tuhan, yang kedua tentang ciptaan Tuhan. Yang satu tuh beberapa kali saya terbang di Papua, saya komentar sama satu orang pilot lain yang ada di pesawat lain lewat radio. Saya bilang, wow, it's very beautiful here. Gitu, karena saya lihat. Pilot yang lainnya dia. Saya yang bilang gitu. Dia asing atau dia orang? Dia orang asing. Terus bilang, Rio. Ini menarik ini. Ada beberapa tempat di Papua yang Tuhan ciptakan hanya untuk pilot lihat. Jadi. Sekarang saya ngiri. Tahu begitu dulu saya juga sekolah tapi pilot. memang kadang waktu kita ada di gunung di sana, kita lihat ada danau-danau kecil atau tempat di mana gunung sudah sangat-sangat terlalu tinggi, ada saljunya dan lain-lain. Kita hanya macam, wah, bagaimana caranya orang bilang tidak ada Tuhan waktu dia ciptakan barang sehebat ini. Jadi drop the mic. Maksudnya jadi tapi itu satu hal yang sangat menggugah saya punya hati tentang pedalaman.
Mereka di sana lihat barang-barang yang kita tidak bisa lihat di sini. Terus yang kedua, untuk melihat the different side of Papua. Kita ada di Sentani, kita ada di Jayapura, tempat di mana lagi mencoba dibangun menjadi kota yang lebih modern. Tapi on the flip side, kita ada teman-teman di sana yang lebih ke mereka lebih ada di tempat yang sangat terpencil. Dan bagaimana saya banyak kali melihat kemurnian di mata mereka. Dan kemurnian ini bisa dipakai untuk yang jahat atau yang baik. Saya selalu jatuh hati lihat masyarakat Papua di pedalaman. Selalu rasanya ingin peluk mereka semua, saya sayang kamu semua, macam begitu. Karena ada banyak kemurnian di sana, ada banyak kepolosan dari mereka di sana, dan saya selalu dalam hati ingin sekali apa yang saya kerjakan ini menjadi bagian di mana ada transformasi hidup buat mereka semua. Seperti pernah di GKI selalu bilang, Otto selalu merindukan kalau saya bisa temukan satu orang Papua saja di surga. Seperti begitu. Apa yang kita kerjakan ini itu supaya bukan hanya ada satu orang Papua saya di surga, bila perlu semua masuk surga. Tapi itu yang saya temukan di pedalaman, dua hal itu, keindahan alam dan keindahan bagaimana Tuhan ciptakan manusia, yang bagaimana seharusnya kita ini polos, tapi saya lihat satu sisi Papua yang berbeda dari sisi Papua yang saya bertumbuh di dalamnya, seperti begitu. Apakah pengalaman-pengalaman ini juga akhirnya mengubah kakak punya cara pandang tentang pekerjaan ini gitu? Kayak kalau saya membayangkan dari awal kan kalau saya mau jadi pilot karena saya mau terbang pesawat. It's sangat technical begitu, macam saya mau jadi pilot karena saya mau terbang. Tapi sekarang setelah lihat semua hal ini, apa yang berubah? Saya bagi satu cerita cepat. Satu saat saya dipanggil untuk menjemput orang sakit namanya. Katanya orang sakit. Saya turun tidak ada orang sakit. Mana orang sakit? Terus mereka bilang masih lari ke sini. Jadi mereka dari kampung lain lagi coba datang ke bandara itu. Oke, tidak apa-apa, saya tunggu, ini sudah lumayan sore. Jadi tidak apa-apa, saya tunggu. Saya datang dari jauh, saya kembali duduk di kokpit. Dari jauh saya lihat orang lari-lari. Bapak dengan mama sama anaknya, dia gendong kayak begini. Lalu anaknya karena saking lemahnya, perutnya sudah besar, kayaknya ada masalah. Suster di situ mereka bilang, kita ada infus, tapi infusnya sudah kadaluarsa semua. Jadi orang takut untuk kasih. Belum bisa kasih saja itu. Saya bilang, tidak bisa Pak, nanti kalau gak ada apa-apa kita yang kena. Oke, mengerti. Akhirnya saya bawa dia, dalam perjalanan dia berteriak. Tapi mungkin kalian pernah dengar orang berteriak sangat kesakitan, tapi saking lemahnya dia dalam tubuhnya, dia sudah tidak mampu berteriak, tapi teriakan itu tetap ada. Sepanjang jalan saya selalu lihat itu. Dan sebenarnya saya menangis. Baru saya bilang, wow, ini sudah kenapa saya lakukan ini. Supaya saya bisa selamatkan anak-anak kayak begini. Dan kembali ke punya pertanyaan tadi, akhirnya saya lihat bahwa ini lebih berarti daripada yang saya pikirkan. Anak itu minggu depan dia sudah sehat setelah dapat treatment dan lain-lain. Mungkin kalau tidak dijemput hari itu mungkin dia meninggal. Gitu. Tapi hidup itu berjalan terus. Ada rasa damai yang ditaruh di kakak hati pas. Betul. Dan waktu saya ketemu dia dan saya lihat dia berdiri seperti macam tidak pernah sakit. Begitu terus saya macam wow. Itu berarti sekali. Tom kalau mau menangis saja. Padahal sama mata yang kaca-kaca. Makanya pakai kacamata hitam mata lah. Kita nih kakeknya bisa nangis jadi. Kita kacamata hitam hari ini. Testo akan ada tuh. Jadi ya itu itu yang bikin kenapa saya rasa ini sesuatu yang berarti buat saya. Berarti dan dia rubah sekali. Dia sangat merubah saya punya hidup. Dan itu yang selalu bawa saya kembali ke momen itu. Setiap kali saya rasa susah. Ada waktu di mana saya di dalam awan dan saya kerja setengah mati sekali untuk tetap lurus. Pesawat tidak naik, tidak turun dan lain-lain. Dan memori itu dia bawa saya. Kenapa saya buat ini? Gitu. Karena I love my people. Jadi. Ya, saya mengasihi orang Papua. Betul. Orang-orang di Papua sini. Betul. Luar biasa. Jadi dari kakak cerita tentang kakak melayani lewat pekerjaan ini secara khusus di bidang aviasi, jadi pilot waktu kakak bawa penumpang yang sakit atau antar
penerjemah Alkitab untuk datang bantu. Tong belum cerita sedikit tentang itu, tapi nanti kalau kakak mau cerita bisa juga. Cuma ini ternyata ini yang jadi kakak pelayanan hari-hari. Kalau ketong bicara soal melayani, bawa dampak, bawa damai, tolong orang lain supaya ada perubahan hidup juga begitu. Ternyata ini yang kakak buat hari-hari, karena seperti yang tadi saya cerita kayak Kak Manana Peta, bahwa saya dan Kakak Rio dari dulu tuh ada di pelayanan musik begitu ya, di present worship, dan yang saya lihat ya kakak di depan di panggung atau di altar begitu melayani di sana, atau di pas ada ibadah persekutuan atau komsel kakak khotbah begitu, sharing firman Tuhan. Itu ternyata yang sesekali dalam 1 atau 2 minggu, tapi yang hari-hari, Senin, Selasa sampai bahkan saya tidak tahu ada penerbangan di weekend juga. Sekali-sekali. 2 weekend yang lalu setelah. 2 weekend yang lalu kakak juga terbang. Ini yang jadi kakak pelayanan sehari-hari sebenarnya. Betul. Ya. Dan sebagai pilot, kadang apalagi di tempat saya melayani, kita ada pekerjaan utama dan pekerjaan kedua. Saya pekerjaan kedua sebagai safety officer. Tapi satu hal yang kita mau tahu, kita harus tahu bahwa di mana kita berada sebagai seorang anak Tuhan, di situ tempat di mana kita melayani. Kita tidak bisa hanya bilang satu wadah itu tempat di situ kita melayani. Gereja saja atau kayak saya di tempat misi itu tempat saya melayani. Ya. Di mana kita where we're present, di situ di mana kita menjadi ambasadornya Tuhan. Ya. Menunjukkan bahwa saya punya Tuhan. Dan dia, kalau kau belum tahu dia, kau harus tahu dia. Seperti begitu. Dan itu rubah kita punya hidup, rubah kita punya pola pikir tentang apa yang kita buat, sampai di dalam keluarga juga. Bagaimana kau berkomunikasi dengan istrimu atau dengan anakmu, kalau caramu ternyata kasar, kau harus rubah itu, attitude-mu harus berubah untuk itu. Akhirnya kau harus latih knowledge dan skills-mu untuk bagaimana berbicara dengan anakmu dengan benar, untuk membangun dia, bukan menjatuhkan dia, membangun pasanganmu, dan itu sampai di situ. Jadi pelayanan itu sampai dalam rumah. Dan satu hal yang saya mau bagi dengan teman-teman, bahwa buat semua yang sudah menikah, pelayanan itu tidak bisa di atas pernikahan. Pernikahan yang baik akan berkontribusi besar kepada pelayanan, sebaliknya tidak bisa. Jadi selalu mulai dari dalam rumah dulu, baru bisa keluar. Dari yang terdekat dulu. Betul. Baru bisa karena keluar. Tuhan mau dia punya kasih karunia, dia punya dunia keluar dari satu keluarga. Makanya diciptakan Adam dan Hawa duluan dalam dunia ini, supaya kita bisa mulai dari satu keluarga. Jadi begitu. Ini buat teman-teman yang sudah menikah, dan yang mau menuju ke pernikahan. Jadi begitu. Terima kasih banyak. Buat saya, satu lagi terakhir, Kolose 3 ayat 23 bilang, semua yang kau lakukan seperti untuk Tuhan. This change the whole game. Dulu kita hanya, itu yang makanya saya bicara. Jadi waktu saya ditugaskan untuk buat sesuatu, bukan tentang pekerjaan. Waktu saya bertugas buat sesuatu, saya akan lakukan itu dengan sepenuh hati karena ini seperti untuk Tuhan. Jadi itu berubah. Saya sebagai seorang musisi kah, saya sebagai seorang tukang sapu kah, saya sebagai seorang ibu-ibu atau mama-mama yang jual, di mana saya berada, saya lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Jadi hal yang paling simpel jadi sangat profesional. Hanya kalau saya hanya tukang sapu saja, tapi karena saya lakukan seperti untuk Tuhan, saya akan lakukan seprofesional mungkin. Dan orang akan bilang, itu hanya tukang sapu. Aku pernah lihat dia menyapu ke tidak. Tidak orang-orang bisa menyapu seperti dia, karena dia lakukan seperti itu. Itu hal yang simpel sekali, tapi akhirnya jadi sangat profesional, karena aku lakukan itu dari motivasi yang sangat paling tinggi untuk Tuhan. Wow. Lalu yang kedua, sayangi sesama seperti kau sayang dirimu. Bagaimana caranya kau tahu kau sayang dirimu? Waktu kau lihat lewat kacamata Tuhan bahwa saya ini berarti buat Tuhan, kau akan mulai respect orang lain. Kata respect itu yang penting untuk membawa damai. Karena begini, kita waktu bicara sama saya, kalau bicara dengan saya punya bapak, saking saya respect dengan dia, kalau saya tidak setuju atau berada di satu argumen dengan dia, saya akan lakukan argumentasi dengan dia dengan cara yang terhormat, karena saya punya respect sama dia sangat tinggi. Tapi kalau saya berbicara dengan orang yang saya rasa dia ada di bawah levelnya saya
kalau saya tidak respect sama orang itu, saya pasti tidak akan treat dia, tidak akan berargumentasi dengan dia seperti saya berargumentasi kepada saya punya papa. Tapi waktu kita tahu bahwa kita nih disayang Tuhan dan saya harus lakukan yang sama itu kepada, dan saya sangat berarti karena itu, dan saya akan melakukan itu kepada siapa saya di antara saya, atasan saya atau bawahan saya akan treat mereka dengan respect. Seperti begitu. Dan nenek-nenek yang lemah, semua yang lemah di bawah kita, lemah dalam arti mungkin fisik ataupun dalam arti posisi. Begitu. Kita akan pakai semua yang ada dalam kita punya diri untuk menguatkan mereka. Kakak dia bilang, saya potong. Kakak dia bilang, nenek-nenek yang lemah nih. Saya langsung nggak nenek di rumah kan. Ada banyak nenek juga yang terlalu lemah. Bukan cuma itu, kemarin nih lah nenek bisa pemarah dari cucu ini. Karena nenek malas-malas makan itu yang kita tegur kencang sedikit langsung nenek makin bombe kayak ini. Jadi pas kakak dia bilang, nenek lemah ini langsung, itu keywords. Langsung pas di limit. Iya, jadi itu buat saya untuk itu satu hal yang saya lihat karena saya bekerja di bidang safety dan sebagai safety manager saya harus bantu bikin suasana di mana semua orang bisa kerja sama-sama karena waktu kerja sama-sama safety is a teamwork. Team sport juga. Jadi harus kerja sama-sama untuk sampai di situ. Kerja sama-sama semua supaya ciptakan respect. Damai yang ada karena semua saling respect. Satu hal yang paling penting dari semua adalah saling respect satu sama lain. Kalau satu orang dia mulai tidak respect sama seseorang, caranya bekerja dengan dia mulai berbeda. Betul. Dan biasanya respect itu tidak ada karena aku tidak mengerti bahwa dia adalah ciptaan Tuhan yang butuh disayangi. Dan waktu dia bikin salah, aku akan lebih melihat salahnya daripada bagaimana mengembangkan dia untuk tidak salah lagi. Jadi dalam kau punya pekerjaan jadi apa saja, kau bisa jadi orang yang itu, yang tahu bagaimana merespek. Dan waktu respek ini ada dalam dirimu, atasanmu tidak rasa terancam dengan kau, tapi orang yang di bawah kau akan selalu rasa bahwa dia aman dengan kau. Dia tidak akan rasa ini. Jadi dan respek itu adalah sign di mana kau rendah hati. Orang yang tinggi hati, dia susah akan mengerti dengan namanya itu respek. Berarti respek ini bisa jadi, maksudnya itu ada karakter yang itu ada kualitas dan karakter yang tong perlu bukan kasih tunjuk, tong perlu miliki jadi bagian yang tidak terpisahkan. Ketong bikin apapun, ketong punya peran apapun, ketong punya power yang besar atau yang kecil, tapi kalau respect ini dia dia exist di tengah-tengah ketong, damai aja. Betul. Mau bagaimanapun juga tetap sukacita saja. Dan satu hal yang kita bisa lihat, itu karakternya Tuhan juga. Bayangkan dia saking dia respect tentang apa yang diputuskan bahwa kalian semua saya kasih kebebasan untuk memilih. Dan dia respect itu. Jadi waktu kita pilih untuk tidak pilih Tuhan, dia tidak akan bilang tidak bisa, kau harus pilih saya. Seperti begitu. Tapi tetap konsekuensi tetap harus jalan. Tapi respect itu adalah sifat dari Tuhan. Dan Tuhan tuh orangnya rendah hati sekali. Senang karena bisa ambil poin respect ini menjadi sesuatu dalam tong mindset untuk ketong miliki dalam pekerjaannya ketong, dalam tong punya peran apapun itu. Dia luar biasa. Tadi waktu kakak bilang tentang lihat orang lain, dia punya posisi apapun, kesalahan apa yang dia bikin itu memang ada satu hal yang saya pelajari setahun terakhir saya belajar tentang reciprocity in recognition, atau ketong itu saling mengakui atau membawa ketong lihat orang lain yang ada di sekitar ketong itu karena dia eksis, dia ada, berarti dia jadi berguna, dia jadi sesuatu, dia punya makna dalam tong hidup, terlepas dari dia siapa, dia dari latar belakang apa, dia background apa, dia punya pekerjaan apa, dia punya jabatan apa, dari dia punya kelebihan apa atau dia punya kelemahan apa. No, cuman betul-betul sebagai sosok manusia lain yang ada di samping saya, itu saja dia sudah berhak menerima respect yang sama. Bahwa saya tidak boleh selalu by merit hanya karena dia buat hal yang baik, lalu saya respect dia. Kalau dia bikin hal terbaik, lalu saya akan lakukan semua hal terbaik juga ke dia. Artinya waktu dia bikin kesalahan, saya bisa tegur dia kesalahan, tapi saya tidak perlu antagonizing. Saya tidak perlu memusuhi orang itu. Kau malah menuju kepada membangun. Tapi itu bantu saya sekali sebenarnya
untuk lihat segala sesuatu yang terjadi, ketong jadi lebih gracious ke orang lain, ketong pemaaf, ketong bisa menerima orang lain punya lebih dan kurang dengan penuh respect itu tadi. Kita punya cara approach kepada seseorang waktu kita respect dia dengan waktu kita tidak respect dia akan sangat berbeda. Yeah. Waktu kita tidak respect akan timbul rasa benci, tidak suka, dan lain-lain. Sakit hati akan tumbuh di situ. Kepahitan mungkin di ujungnya. Tapi waktu kita punya respect, apapun yang kita buat, kita akan tetap, waktu dia buat sesuatu yang tidak baik, kita masih punya rasa bahwa saya masih menghargai dia. Dia tetap adik saya, dia tetap kakak saya, dia tetap teman saya. Betul. Ada di situ, walaupun yang dia buat itu saya tidak setuju. Tapi kok punya respect itu pembeda sekali dalam itu betul-betul game changer. Yang saya pelajari dalam dunia aviasi ada 4 level profesional, saya tidak usah sharing semua, tapi level keempat itu bicara tentang profesional level yang paling tinggi. Orang profesional di level yang paling tinggi, dia menginfluence orang di sekitar dia menjadi lebih baik. Bukan hanya tahu kerjanya saja, tapi waktu dia kerja, yang lain di sekitar dia jadi lebih baik. Kakak satu kali karena kita coba. Jadi level profesional yang paling keempat itu adalah orang profesional waktu kerja, dia bukan hanya tahu kerja, tapi semua yang ada sekeliling dia yang kerja dengan dia akan menuju ke tingkat yang lebih baik. Karena dia jadi influencer di situ. Jadi itu yang sesuatu yang saya mau terjadi dalam hidup kita dan semua di sekitar saya dan semua orang yang di sekitar saya. Dan dia buat kakak punya hidup lebih bermakna dalam pekerjaan yang satu lingkaran mulai dari satu orang dan lingkaran ini menjadi besar karena ada 2 orang menjadi lebih besar karena dan influence orang karena ketakutan itu sangat menular tapi harapan juga tuh menular. Kalau kita bisa kasih harapan kepada orang, itu juga akan menular ke tempat lain. Kalau kita kasih ketakutan buat orang itu menular, tapi harapan juga menular. Harapan juga menular. Fear is contagious, so is hope. Come on, ya. Ketakutan itu menular, tetapi harapan juga menular. Dan ketong punya pilihan untuk tularkan harapan ini, lebih dari rasa takut. Kakak, sekali lagi, kan ketong berusaha untuk lihat dari segala sisi untuk ketong bawa damai. Apapun yang ketong bisa bikin, ketong usahakan hidup yang ketong berusaha untuk bisa membawa pengaruh supaya orang lain punya hidup bisa lebih baik, lebih aman, mengusahakan yang terbaik supaya tercukupi dalam hal apapun secara emosional kah, secara fisikal kah, apapun itu mentally. Jadi kalau ketong bicara soal rasa damai, dan kalau ketong bicara soal tanah Papua nih, ini pertanyaan yang saya selalu tanya ke saya punya bintang tamu untuk cerita. Menurut kakak, dengan apa yang kakak kerjakan dalam dunia aviasi ini, atau yang kakak gumuli akhir-akhir ini, atau yang kakak amati, kakak lihat saja setiap hari, tanah Papua yang damai itu sebenarnya bagaimana? Saya selalu bilang kepada orang sekitar saya, itu satu indikator waktu tanah Papua itu sebenarnya sudah damai dan dalam tanda kutip merdeka. Itu waktu di pinggir jalan ada banyak toko jual minuman tapi banyak orang Papua tidak beli. Karena mereka tahu itu merusak saya punya hidup. Itu ada di level yang paling tinggi. Itu saya bilang itu indikatornya. Suatu saat nanti kalau ada orang jual minuman dan banyak orang Papua tidak beli lagi. Karena mereka tahu saya harus bertanggung jawab dengan saya hidup dan barang itu akan kontrol saya. Ada alasan kenapa dalam bahasa Inggris itu dibilang under influence of alcohol. Itu karena kok dibawa pengaruh alkohol. Untuk mulai dengan ini saya selalu secara personal rasa harus mulai dari para laki-laki. Laki-laki dalam level apa saja, mulai dari anak sampai seorang bapak, seorang bujang, itu penting sekali. Karena banyak orang menuduh kepada wanita, tapi kita sebenarnya the source of problem many times. Mulai dari pria-pria, Anda adalah sumber masalah-masalah. Ya, kebanyakan mulai dari kita, dan khususnya buat orang Papua, bapak-bapak orang Papua, mungkin punya anak tidak tahu didik. Jadi anak-anak ini, saya punya bapak selalu bilang ke saya, kalau kau tidak ajar Papua anak di dalam rumah, dia akan belajar di pinggir jalan. Jadi saya mau banyak orang Papua mulai, pokoknya jangan hanya ingin punya hubungan dengan seorang wanita terus kok tidak bisa tanggung jawab. Jangan buat itu kalau begitu. Jadi selalu saya pikir mulai dari laki-laki untuk Papua. Kalau kita bisa
tumbuhkan banyak keluarga-keluarga yang kenal Tuhan. Orang Papua, keluarga Papua, di mana kepalanya mengenal Tuhan dan bagaimana dia mau keluarganya hanya lebih dari sekedar berkeluarga, tapi for the bigger purpose, for a great nation. Ya. Kalau bapak-bapak ini semua menumbuhkan, kita tahu kita punya orang-orang banyak, punya satu di sini terus nanti ada satu di tempat lain, terus anak di sini, anak di sana, dan anak-anak ini tumbuh untuk yang sama lagi, dan itu menyebar. Bagaimana kalau kita mulai dengan keluarga-keluarga yang bapak-bapaknya bertanggung jawab berdiri sebagai imam di hadapan Tuhan untuk bilang, saya punya keluarga dan saya punya anak akan bertumbuh kenal Tuhan. Ya. Bayangkan Papua yang merdeka itu bagaimana. Ya. Tidak perlu merdeka yang kita bicara secara politik, tapi merdeka secara mental itu lebih penting. Ya. Bob Marley bilang apa? Emancipate yourself from mental slavery. None but ourselves can free our. Wow. Jadi waktu dia bicara tentang lagu itu, dia punya arti buat satu begitu. Kita harus mulai dari laki-laki kita ini, supaya waktu mental kita, yang diperbudak oleh hal-hal ini harus lepas. Iya, kita bisa ada di posisi mana saja, tapi dengan free mental yang free, yang bebas, selalu kita akan bisa overcome any situation dengan mental yang benar. Wow. Kita tahu banyak Persipura istilahnya. Kita mungkin pernah lihat Persipura sudah dalam tekanan dan sudah kalah 2-0 dan mereka balik. Dengan mental. Dan mental yang merdeka itu hanya waktu kenal Tuhan. Wow. Dan itu yang mungkin saya mau bagi. Mulai dari laki-lakinya. Banyak laki-laki yang kita harus benahi, dan banyak anak laki-laki, siapapun teman-teman yang ada di sini, kalau kalian punya adik-adik laki-laki, benahi mereka untuk jadi laki-laki, to be the man of God. Di situ di mana nanti kalian akan lihat bangsa Papua ini berubah. Wow, luar biasa sekali. Kakak, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Papua yang damai ketika nanti toko minuman tetap ada, atau mungkin bahkan lebih banyak dari sekarang, tapi orang semakin sedikit yang pergi untuk beli minum di situ, dan untuk minum artinya sudah tidak di bawah pengaruh itu, sudah terbebas. Itu sudah terbebas dari perbudakan akan hal-hal yang mengikat ketongin dan membuat banyak orang, apalagi generasi-generasi berikutnya, terikat terus karena dong lihat ke atas. Makanya kenapa laki-laki, bapak, imam perlu berdiri untuk bawa perubahan menjadi perubahan itu sendiri. Dong bukan cuma bawa perubahan, tapi dong jadi perubahannya, sampai yang di bawah cuma ikut karena perubahan sudah terjadi. Begitu ya kakak. And it's a lifelong journey. Selama kau hidup itu harus perjalanan sepanjang kau hidup. Tolong pegang tangan dulu kakak. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Kamsu dengar saya cerita-cerita dan kakak Rio. Ketong semua belajar banyak dari sini. Saya belajar. Kan bagaimana? Anak-anak peta. Yang di belakang kamera, audio, yang di belakang semua belajar juga ya. Jadi ketong sama-sama terus-menerus bicara. Ketong dialog. Banyak orang menganggap enteng dialog, tapi dialog ini penting karena dia akan menggaungkan terus hal-hal yang ketong rasa hal-hal yang penting, tapi ketong tidak rasa dia penting karena dia jarang dibicarakan. Itulah kenapa podcast ini ada, untuk ketong bicara santai, tapi ketong berusaha untuk bawa damai. Jadi buat anak-anak peta semua, terima kasih sudah ikuti ketong terus sampai di episode kali ini. Tetap cek ketong punya sosial media dan ketong punya YouTube, karena ketong akan terus bicara santai dan bawa damai dengan narasumber-narasumber atau teman-teman bintang tamu yang lain. Terima kasih banyak semua. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bicara santai, bawa damai, pegang tangan dulu kakak. Anak-anak peta, kalau kamu merasa podcast ini bermanfaat, kamu tolong bagikan juga ke kamu teman, keluarga, dan siapa saja, supaya dorang bisa rasakan yang kamu rasakan juga. Ikuti terus Pegang Tangan di YouTube, Instagram, dan TikTok. Pegang Tangan, bicara santai, bawa damai. Ikuti akun media sosial Pegang Tangan Projects di YouTube, Instagram, dan TikTok.